Pada suatu malam yang gelap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah. Saat itu atmosfer dipenuhi ketenangan, tetapi keheningan terputus oleh suara perlahan yang memecah keheningan. Tidakkah engkau lelah, Muhammad? Suara itu terdengar menggoda, dan di ujung gua muncullah iblis dengan senyum penuh penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "Aku tidak lelah melakukan ketaatan kepada Tuhanku." Iblis tertawa sinis, mencoba menggoda hati yang tulus. "Mengapa tidak sujud kepadaku? Aku lebih pantas menerima ibadahmu." Rasulullah tersenyum bijaksana, "Aku hanya sujud kepada Allah, Tuhan semesta alam. Engkau, wahai iblis, adalah musuh bebuyutan umat manusia." Iblis merintih, "Mereka lemah dan khilaf. Aku hanya ingin menggoda mereka dari jalan benar." "Engkau tidak akan pernah menghentikan cobaan," ujar Rasulullah tegas. "Tetapi iman mereka yang kuat akan membimbing mereka kembali kepadanya." Hari-hari berlalu dan ketenangan yang dulu mengisi Gua Hira mulai terkikis oleh kehadiran yang tak nyaman. Rasulullah SAW merasakan kegelisahan yang menyusup perlahan ke dalam hatinya, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Saat bicara kepada sahabat-sahabatnya, senyuman terkadang memudar dan matanya mengandung keraguan yang tak terucap. Dalam suatu malam ketika langit penuh bintang, Rasulullah merenung di tempat hampir pasir. Suara bisikan tak terlihat melayang di udara, menyentuh hati dan pikirannya. Iblis mulai kembali, kali ini dengan wujud yang lebih menakutkan. "Apakah kamu merasa ketidakpastian, wahai Muhammad?" bisik iblis dengan suara menggoda. Rasulullah menarik napas dalam-dalam, merasa beban yang tak dapat dijelaskan. "Siapa engkau?" Iblis yang tak pernah lelah mencoba memalingkan manusia dari kebenaran. "Bahkan engkau pun tak luput dari keraguan." Pikiran Rasulullah dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Keislamannya dipertanyakan oleh bayang-bayang gelap yang merayap di sudut keheningan. "Keimananmu rapuh, Muhammad. Mengapa tidak mengakhiri penderitaan ini? Pergilah dari tugas yang terlalu berat bagimu," bisikan iblis dengan nada merayu. Namun Rasulullah SAW menolak. "Allah yang menunjukku, aku akan terus melangkah walaupun dengan hati yang resah." Dalam gelapnya malam, Gua Hira menjadi semakin menyelimuti dalam kedalaman kengerian. Suara desiran angin seperti rintih roh gelap, dan cahaya bulan pucat hanya menyoroti bagian gelap dari kekosongan. Rasulullah SAW duduk bersimpuh, hatinya berdebar seperti mengikuti ketukan permainan yang tak terdengar. "Kau pikir keimananmu cukup kuat menghadapi ketakutan terdalammu?" Iblis bergumam dengan nada merayu yang menusuk jiwa. Rasulullah terdiam sejenak, merasakan cengkraman kegelapan yang semakin erat. Seketika gua dipenuhi oleh bayang-bayang menakutkan yang membayangi keberadaannya. Suara-suara desisan tak terlihat dan gemuruh aneh membuat udara terasa kental dengan ketakutan. Iblis melangkah mendekat dan bayangan yang menyeram memanjang di dinding gua. "Apa yang kau tahu tentang neraka, Muhammad? Kau bisa merasakan panasnya api yang menyiksa dan bisikan-bisikan setan yang tak berkesudahan." Rasulullah merasakan dinginnya keringat dingin menutupi jiwa, namun keberanian keyakinan membimbing melewati ke dalam kengerian. "Allah adalah pelindungku, aku tidak akan takut pada ancamanmu, wahai iblis." Tiba-tiba suasana gua berubah menjadi lebih menakutkan. Suara-suara aneh berkumandang dan bayangan-bayangan hitam melingkupi Rasulullah. Iblis mengeluarkan teriakan serak yang merombak ketenangan malam, menciptakan gema yang menembus dinding gua. "Dengan setiap langkah engkau semakin dekat pada kengerian sejati." Iblis meneriakkan kata-kata seramnya, menyulut api ketakutan. Rasulullah SAW meski merasakan kecemasan yang merayap di sekelilingnya, menahan diri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan.
Namun Gua Hira bergetar seolah-olah menanggapi kehadiran kegelapan ini. Di sudut gua, iblis muncul dalam bentuk yang lebih menyeramkan lagi. Wajahnya terbakar oleh api, matanya melotot, kebencian yang serangan semakin intens. Apakah engkau sanggup menghadapi rahasia kegelapan ini? Iblis mengancam, mengubah bentuk menjadi bayangan yang menakutkan. Namun Rasulullah menjawab dengan penuh keyakinan, Allah adalah cahaya yang membimbingku. Aku tidak akan tunduk kepada kegelapanmu. Mendengar kata-kata itu, iblis merintih kesal, mencoba merobohkan tekad dan teguh. Tetapi setiap serangan bertemu dengan ketangguhan dan keberanian tak tergoyahkan dari hati Rasulullah. Dalam ketegangan yang mencapai puncaknya, Gua Hira menjadi penuh dengan cahaya yang bersinar terang. Suasana yang tadinya penuh dengan kegelapan seakan-akan disipu oleh kehadiran kebenaran Rasulullah. Bangkit dengan semangat baru dan kegelapan yang dulu merayap seolah-olah menyingkir dengan sendirinya. Allahu Akbar, seru Rasulullah, menggema di gua yang kini terasa lebih suci. Cahaya kebenaran semakin memenuhi gua, membawa kedamaian yang begitu mendalam. Iblis yang merasakan kekalahan yang tak terelakkan menghilang dalam keruntuhan yang menyedihkan. Rasulullah melangkah keluar dari gua dengan hati yang lega dan penuh kekuatan baru. Cahaya bulan dan bintang menyambutnya dengan tulus, menggambarkan ketenangan yang telah kembali. Dalam perjalanan Rasulullah menemui sahabat-sahabat dan menceritakan pengalaman yang luar biasa. Kata-kata kebijaksanaan dan ketenangan dari hati sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan setiap pendengarannya, menguatkan iman mereka. Gua Hira yang sebelumnya penuh dengan ketakutan dan kegelapan kini menjadi simbol keberanian dan pembebasan. Rasulullah SAW melanjutkan misinya dengan tekad yang lebih kuat, membimbing umatnya menuju kebenaran yang hakiki. Moral dari kisah ini adalah bahwa dalam menghadapi cobaan dan godaan, kekuatan iman yang kokoh dan keyakinan pada kebenaran dapat membebaskan jiwa dari belenggu kegelapan. Rasulullah dengan ketenangan dan keberanian berhasil mengatasi setiap ujian yang diberikan. Dan begitulah setiap individu menemukan pembebasan melalui kebenaran dan keimanan yang teguh. Seiring berjalannya waktu, Rasulullah terus menyebarkan wahyu dan petunjuk Allah kepada umatnya. Keberanian dan ketenangan beliau menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Namun tugas besar ini tidak lepas dari ujian dan konflik. Pada suatu hari umat Islam dihadapkan pada ujian besar dalam bentuk peperangan yang sulit. Rasulullah bersama para sahabatnya menghadapi tantangan ini dengan penuh keberanian dan ketabahan. Meskipun terdapat kesedihan dan kehilangan iman, mereka tidak pernah tergoyahkan. Dalam pertempuran terakhir, Rasulullah menyatukan umat Islam dan memimpin dengan bijaksana dalam kemenangan yang akhirnya dia raih. Gua Hira menjadi saksi bisu atas perjuangan dan ketabahan mereka. Kemenangan itu bukan hanya sekedar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan spiritual. Setelah semua rintangan terlewatkan, Rasulullah menyampaikan pidato penutup yang syarat makna di Bukit Arafah. Dalam pidato itu beliau mengingatkan umat tentang pentingnya keadilan, kasih sayang dan perdamaian. Rasulullah menyatakan bahwa misi telah selesai dan beliau menyerahkan risalah ini kepada umat Islam. Dengan melepas pandangan terakhir di Gua Hira, Rasulullah meninggalkan dunia ini dengan ketenangan dan kebenaran sebagai pewarisnya. Gua yang dulunya dipenuhi ketakutan dan kegelapan kini menjadi tempat yang suci, yang menyimpan kisah inspiratif bagi umat Islam. Seperti sinar bulan yang menerangi malam, ajaran-ajaran Rasulullah terus bersinar, membimbing umat menuju kebenaran. Kita sebagai umat yang mewarisi perjuangan dan ajaran beliau memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap teguh berdiri di jalan kebenarannya, sepertinya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menemani cerita ini. Jika Anda ingin terus mendapatkan cerita inspiratif, pengetahuan, dan jawaban atas pertanyaan Anda, jangan ragu untuk subscribe untuk mendukung konten-konten yang lebih menarik di masa mendatang. Kami berharap Anda terus berbagi, belajar, berkembang sebagai individu yang penuh kebijaksanaan. Sampai jumpa di kisah-kisah kami selanjutnya. Terima kasih.